Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Derica Risanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, pisang merupakan buah yang dikonsumsi secara luas, baik dalam bentuk segar maupun diolah menjadi produk makanan. Pisang mengandung pati yang tinggi dengan nilai gizi yang tinggi pula, sebagai sumber kalori, vitamin, dan mineral. Pisang biasanya diolah menjadi makanan seperti keripik pisang, kue pisang, maupun pisang goreng. Dan saat ini telah hadir bersama kita Ibu Siti Haryanti ST, tenaga pengajar dari SMK Pembangunan YPT Palembang dengan judul inovasinya Pembuatan Pati Pisang sebagai Tepung untuk digunakan sebagai bahan dasar pengolahan pangan. Selamat datang Ibu Siti. Iya, selamat datang Mbak. Iya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, ini inovasinya tepung pati dari pisang ya Bu ya? Iya, benar. Bisa diceritakan Bu, ini latar belakangnya apa sehingga timbulnya inovasi? Ya, melatar belakangi pembuatan pati pisang yaitu karena kami terinspirasi dengan buah pisang, di mana pisang yang matang itu hanya diolah sebagai pisang goreng maupun pisang sale atau pisang-pisang lainnya, atau pisang yang telah matang itu hanya langsung dimakan saja. Nah, kami melakukan inovasi terbaru yaitu dengan cara membuat tepung pisang yang berasal dari pisang lilin. Baik. Terus siapa saja yang terlibat dalam proses inovasi ini? Sebenarnya dalam proyek ini hanya dilakukan kepada siswa, tetapi karena kemarin itu COVID ya Bu, ya. Jadi guru saja yang melakukan proyek ini. Itu tempatnya di sekolah iya, atau di sekolah? Iya. Oh, jadi guru tetap datang ke sekolah ya? Iya, pada saat COVID kemarin. Pada saat COVID kemarin. Iya. Kalau sekarang pada saat pandemi? Pada saat pandemi masih kemarin pas di awal Januari kemarin. Iya. Iya, melakukan riset. Ya, cuman kami melakukannya cuman pisangnya 1 tandan. Seperti itu. Iya, yang ini. Kami ya, itu produknya ya. Iya. Berapa lama proses pembuatannya? Sekitar seminggu. Karena proses pengeringan yang cukup lama kan, jadi membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan waktu yang iya, lama. Berapa lama? 1 bulan? Enggak, 1 minggu. 1 minggu untuk proses membuat tepung pengeringan. pisangnya. Oh, sampai jadi tepung pisang. Iya, sampai jadi dari proses pengupasan sampai dia benar-benar menjadi tepung. Iya, seperti itu ya. Iya. Ini sudah dikomersialisasikan? Belum. Belum. Iya. Jadi sekarang untuk sebatas pengetahuan kepada siswa aja. Seperti kemarin. itu. Iya. Sudah diuji cobakan untuk proses pembuatan mungkin pangan apa, roti atau kue-kue? Pembuatan kue kemarin. Ini bagaimana proses pembuatan tepung pisangnya? Proses pembuatan tepung pisang itu yang pertama kita harus alat dulu, mengetahui alat, bahannya itu menggunakan pisang lilin sebanyak 1 tandan atau sekitar 6-7 kilo. Iya. Kemudian air, kemudian garam. Garam itu untuk menghilangkan warna coklat pada pisang. Yang pertama itu proses pengupasan pisang. Dipisahkan terlebih dahulu kulit pisang dan daging buah pisang. Setelah dikupas kemudian direndam dengan air garam, larutan garam. Maksudnya larutan garam itu untuk menghilangkan warna coklat pada pisang, kan pisang itu mengandung getah yang banyak. Iya, mengandung getah yang banyak. Jadi dengan garam itu dapat menghilangi getah tersebut dan warna coklatnya dengan perbandingan 1 liter air dengan 1 sendok makan. Nah, setelah itu kemudian dicuci daging buah pisang itu untuk menghilangkan kandungan pada getah pisang. Setelah itu direndam lagi dengan larutan garam. Iya, selama kurang lebih 4 hingga 5 jam. Setelah itu, setelah direndam, kemudian dibilas dengan air yang bersih sebanyak 3 kali. Setelah itu ditiriskan, sudah dicucikan tadi, kemudian dibilas kembali, ditiriskan, kemudian dipotong tipis-tipis seperti kita membuat keripik pisang. Keripik pisang kemudian dilakukan proses pengeringan. Nah, proses pengeringan ini dilakukan, kami melakukan 2
metode, yaitu pengeringan dengan pengeringan sinar matahari dan pengeringan oven. Kalau pengeringan matahari itu dilakukan 3 sampai 7 hari. Itu untuk daging buah pisangnya benar-benar kering. Iya. Tergantung cuaca jadi. Iya, tergantung cuaca sebenarnya. Kemudian kalau oven itu 4 hingga 7 jam. Itu juga suhunya harus dihandle karena kalau tidak dihandle itu akan gosong. Jadi tepungnya. dibolak-balik ya? Iya, dibolak-balik. Jadi harus dijaga suhu sama api kompornya. Setelah itu, setelah dia benar-benar kering, kemudian dihaluskan menggunakan blender. Kemudian setelah benar-benar halus kan itu partikelnya tidak seragam tuh, maka melakukan pengayakan agar menjadi tepung dengan partikel yang seragam. Dan biasanya itu untuk tepung 100 mesh. 100 mesh ya, kehalusannya ya. Iya. Untuk 6 tandan pisang itu menghasilkan berapa kilo? Pisang. 1 tandan? Iya. Berapa kilo dihasilkan tepungnya? Untuk menjadi tepung? Iya. Itu sekitar 700 hingga 800 gram. Oh, berarti kurang dari 1 kilo. Kurang 1, tapi sedikit ya pengurangannya ya? Karena dia harus kering banyak. kan? Karena dia 1 tandan lebih dari 1 kilo ya? Iya, 1 tandan kan lebih dari itu 6 hingga 7. Jadi pengurangannya lebih banyak, penyusutan air, terus kadar patinya berkurang. Iya. Okay. Ini kalau dijual berapa harganya? Harganya itu lebih tinggi dari tepung-tepung lainnya, sekitar kalau untuk setengah kilo itu 15.000. 15.000. Iya. Kalau tepung di luar itu harganya kisaran sekitar 18 ya? 18-19 ya? 10. Di luar? Iya. Oh, lebih mahal yang ini ya? Iya. Oh, jadi keuntungan dibandingkan dengan tepung di luar? Kalau ini memiliki daya serat yang tinggi. Iya, jadi kan ini manfaat tepung pisang ini untuk untuk orang yang terkena penyakit diabetes. Bisa memakan tepung pisang, kemudian tetapi tepung pisangnya diolah dulu ya menjadi kue atau makanan yang diolah menjadi bubur gitu. Terus juga dia untuk mencegah kekebalan imun atau meningkatkan kekebalan imun. Soalnya tepung pisang ini bebas dari gluten. Gluten itu kan zat protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi gluten itu kan menempel pada makanan. Jadi kalau misalnya orang yang memakan gluten itu kan bisa menyerang penyakit sistem pencernaan. Jadi kalau misalnya memakan tepung pisang lebih meminimalisir lebih meminimalisir lagi. Seperti itu. Jadi pemirsa, tepung pisang ini baik untuk penderita diabetes dan baik juga untuk kesehatan tubuh manusia dan anak-anak karena banyak kandungan gizi di dalam tepung tersebut. Baik Ibu Haryanti, selanjutnya nih proses sudah ya. Komersialisasinya belum. Ada nggak kedepannya mau dikomersialisasikan? Mungkin rencana ya. Ada apa maksudnya kerjasama dengan OPD atau dengan instansi bisa mungkin? Iya bisa mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan. Iya, ini ada rencana mau diproduksi secara massal? Kebetulan belum untuk saat ini. Mungkin untuk bulan-bulan berikutnya mungkin kalau misalnya ada yang ngajak kerjasama. Kalau untuk mungkin ada pemirsa di rumah ingin bekerja sama dalam komersialisasi bisa menghubungi Ibu kemana ya Bu? Di Sekolah Pembangunan YPT Palembang. Iya. Di situ? Iya, di situ. Bisa langsung datang ke sana Bu ya? Datang ke sekolah. Oke, baik Ibu. Ini dalam proses pembuatan ada hambatannya kah? Sebenarnya ada beberapa hambatan, tetapi bisa diatasi. Salah satunya tadi kan tepung itu kan pada umumnya berwarna putih ya. Nah ini kebetulan tepung pisang ini berwarna kecoklatan. Kan namanya tepung itu tidak tepung pisang itu kan dianya namanya buah-buahan ya, mudah teroksidasi dianya, jadi berwarna coklat. Dan itu sulit untuk dilakukan pemutihan. Maka dari itu kami menggunakan pengawet yang namanya garam tadi untuk menghilangkan warna coklat dan getahnya. Kemudian pada proses pengeringan itu harus dihandle apabila kita menggunakan oven. Kalau tidak nanti
pada saat pengeringan dia berwarna coklat. Coklat, ya. Iya, atau gosong pada saat dia menjadi tepung. Kemudian tepung, nah sudah pembuatan tepung ini dilakukan proyek atau penelitian selanjutnya, karena kami belum bisa mengetahui nih nilai gizi tepung pisang gitu. Jadi harus ada riset-riset selanjutnya, apakah untuk dari segi kelarutan atau penyerapan air atau swelling powernya untuk sebagai standar acuan suatu makanan. Ya, mungkin kedepannya harus diuji lab kan dulu ya Bu ya, agar tahu kandungan gizinya berapa dan apakah layak untuk dikomersialisasikan ke masyarakat seperti itu. Oke, harapan Ibu kedepannya seperti apa? Harapan untuk produk ini? Iya. Semoga produk ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi orang yang menderita diabetes. Jadi dengan membuat produk ini bisa diminimalisirkan penyakit tersebut. Oh baik, terima kasih Bu Siti Haryanti telah hadir di podcast kami, sangat menginspirasi dan tetap terus berinovasi ya Bu ya, tetap bersemangat untuk melanjutkan inovasi-inovasi selanjutnya. Terima kasih Bu. Baik pemirsa Inovasi, buah pisang dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan nilai jual pisang menjadi lebih bernilai dan bermutu tinggi. Pemanfaatan pati pisang sebagai tepung dapat digunakan sebagai bahan pengolahan pangan sehingga meningkatkan nilai ekonomis dari pati pisang. Pemirsa, kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa Inovasi, salam inovasi.